kegiatan yang dilakukan manusia dalam menciptakan jasa atau layanan itu sendiri. Contoh kegiatannya tuh ada kegiatan ekonomi produksi itu ada 3 yang Ibu catat di sini. Yang pertama, petani menanam padi di sawah untuk menghasilkan beras. Yang kedua, bank memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat atau nasabahnya. Yang ketiga, kantor kelurahan memberikan layanan publik kepada masyarakatnya untuk berinteraksi. Tujuan dari kegiatan produksi ini sendiri meliputi menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang itu sendiri ataupun jasa. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Jadi masing-masing mempunyai keuntungan bersama ya anak-anak. Yang kedua, kita lanjut ke produksi. Yang pertama, distribusi adalah kegiatan ekonomi merupakan menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi. Dalam hal ini melakukan penyaluran di sebuah distribusi untuk menghasilkan sebuah barang. Itu pengertian ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa distribusi barang yang digunakan. Seluruh distribusi langsung atau produksi itu langsung menuju ke konsumsi. Jadi dari produksi, distribusi menuju ke konsumsi dalam pembentukan suatu barang tersebut. Ada fungsi dari distribusi itu sendiri yang dicantumkan di bagian sini. Yang pertama, fungsi pokok yaitu pengangkutan, penyimpanan, pembelian, dan penjualan barang itu sendiri termasuk dalam penanggung-jawaban risiko. Yang kedua, fungsi tambahan yaitu melaporkan atau menyelesaikan atau mengemas atau mengimpor dari sebuah distribusi ke konsumsi. Yang ketiga, ada saluran distribusi. Jadi saluran distribusi itu adalah pedagang baik atau besar maupun kecil. Jadi secara garis besar ya bahwa pedagang juga bisa mendistribusikan barang itu untuk dikonsumsi ke masyarakat itu sendiri ya. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor. Maaf ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu yang pastinya ada barang, misalnya nilai berat atau nilai tahanan dari standar barang itu sendiri. Karena kualitas barang ketika dia didistribusi dari produknya dia harus berkualitas sehingga bisa masuk ke distribusi dan akhirnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, contoh-contoh kegiatan ekonomi dalam hal distribusi. Yang pertama, bank memasarkan produk asuransinya kepada masyarakat. Yang kedua, layanan logistik mengemas atau barang yang diproduksi dari bahan pangan menjadi bahan elektronik untuk melakukan atau melancarkan sebuah kegiatan ekonomi di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke konsumsi. Jadi tadi sudah dijelaskan produksi, distribusi, konsumsi. Jadi ini tuh saling kait mengait ya anak-anak. Konsumsi adalah kegiatan menghasil atau mengurangi nilai guna atau manfaat suatu barang maupun jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, tujuan dari konsumsi. Yang pertama, menghabiskan nilai guna barang di sekitarnya. Yang kedua, memuaskan kebutuhan manusia. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik atau rohani. Oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi itu sendiri. Yang pertama, harga barang yang tersedia. Jika kita kembali ke distribusi, ketika seseorang atau konsumsi yang memakai untuk membeli suatu barang, dia akan melihat harga barang itu sendiri. Jadi harga barang itu juga berpengaruh antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang selanjutnya, contoh-contoh dari ekonomi konsumsi. Yang pertama, nasabah membeli produk keuangan di bank. Yang kedua, ibu rumah tangga membeli sayur mayur di pasar. Yang ketiga, sejumlah perempuan membeli produk skincare atau make up di mall. Jadi inilah contoh dari konsumsi atau kegiatan yang sehari-hari manusia lakukan. Oke, baik anak-anak, mungkin dari materi ibu yang ibu bawakan pagi ini ada yang mau bertanya? Apa ada yang sudah paham atau ingin bertanya? Sudah tahu. Oke, karena anak-anak sudah paham dan sudah ini. Di sini ada yang bisa menyimpulkan materi ini? Belum ada ya. Jadi keseluruhan yang bisa kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dalam hal distribusi, produksi, konsumsi. Karena manusia itu tidak bisa terlepas dari produk, distribusi, dan konsumsi di jenis-jenis kegiatan untuk melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Ekonomi itu kegiatan ekonomi itu sudah dari dulu sekali kegiatan ekonomi. Yang dimana ketika manusia melakukan distribusi, produksi, dan konsumsi itu dia sudah masuk ke kegiatan ekonomi. Dan ini aja pelajaran yang bisa ibu sampaikan di sini.